Penasehat hukum terdakwa dugaan korupsi proyek peningkatan dan pembangunan gedung pusat kesehatan hewan dan gedung kantor Balai Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan Bengkulu Tengah tahun anggaran 2022 menghadirkan 4 orang saksi ahli, yakni 2 saksi fakta dan 2 orang saksi ahli meringankan. Dalam keterangannya di muka persidangan, ahli membantah pengerjaan proyek tersebut total loss. Saksi tersebut yakni Henry, rela selaku PNS Badan Keuangan Daerah Benteng, menjelaskan bangunan puskeswan yang dibangun tahun 2022 masih layak dipakai dan masih dipakai serta difungsikan. Bangunan puskeswan Talang 4 sudah diserah terimakan dari rekanan ke Pemda. Hal serupa juga disampaikan Rini Rikawati, selaku Kepala OPTD Pembibitan Ternak, yang mengatakan bahwa pembangunan bisa difungsikan dalam kondisi baik dan sekarang menjadi aset pemerintah Bengkulu Tengah. Berbeda dengan 2 saksi fakta, Reki Yunrismen, selaku ahli bidang arsitek dan koordinator penilai ahli, menjelaskan ia pernah ke lokasi Talang 4 untuk melakukan observasi awal hingga uji tes terhadap bangunan, diantaranya uji tanah. Dan berdasarkan Undang-Undang Konstruksi, bangunan puskeswan Talang 4 tersebut tidak gagal konstruksi. Itu disampaikan dari hasil observasi lapangan. Jika bangunan tidak berfungsi secara 80%, maka dilakukan penelitian destruktif. Namun, puskeswan Talang 4 tidak perlu dilakukan tes destruktif karena bangunan berfungsi 80% atau di atasnya. Beberapa halnya dengan ahli arsitek, Jarwoto selaku ahli konstruksi. Ia menyimpulkan jika bangunan itu sudah jadi sesuai spek. Sesuai dengan keilmuannya, ya kita hargai yang ahli dari pihak JPU ya, yang memiliki keilmuan engineering. Cuma kita harus mengidentifikasi dulu. Jadi ada proses identifikasi, ini jenis bangunan apa sih gitu kan. Kemudian setelah kita tahu itu jenis bangunan apa gitu kan, nah kemudian baru kita melakukan metodologi pengambilan data. Terhadap keterangan saksi ini, PH terdakwa Danita Subarja, Made Sukiade juga membantah proyek tersebut total loss dan soal perhitungan kerugian negara oleh BPKP tidaklah benar. Yang kedua, yang ketiga, bahwa sebagaimana ahli memeriksa di lapangan di lokasi pengecekan dan melakukan suatu penilaian bahwa di lokasi bangunan yang dikatakan gagal atau gagal bangunan adalah bukan gagal konstruksi tapi gagal bangunan. Sementara bangunan itu bukan gagal konstruksi, ya tidak ada namanya gagal konstruksi bangunan kita itu yang sudah dibangun. Nah, total loss. Nah, kemudian dinyatakan bagaimana dinyatakan total loss? Total loss itu dinyatakan apabila bangunan tersebut sama sekali tidak ada. Itu keterangan ahli. Dan kalau menurut ahli tadi kita tegaskan, minta ketegasan bahwa bangunan yang ada di puskeswan Talang 4 dan sekitarnya itu yang dibangun oleh kontraktor tidak ada yang namanya terdapat bangunan. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.